Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Mulyan Ahmad. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana cara melakukan pelaporan SPT tahunan 1721A1. SPT tahunan 1721 adalah surat pemberitahuan pelaporan pajak PPh 21 tahunan yang dilakukan oleh karyawan. Nah, fungsi dari SPT tahunan ini adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah perhitungan pajak yang sebenarnya. Baik, kita langsung, yaitu djponline.pajak.go.id. Kemudian kita masukkan NIK atau NPWP kita dan kata sandinya. Nah, untuk tahun 2023 ke bawah itu wajib login ke DJP online menggunakan NPWP. Namun untuk tahun 2024 mendatang, ketika kita melaporkan SPT tahunan, kita cukup menggunakan NIK sebagai sarana untuk login ke DJP online. Jadi bisa menggunakan NIK atau NPWP. Baik, kita langsung ya login ke DJP online. Silakan masukkan NPWP teman-teman semua. Kemudian masukkan kata sandi. Selanjutnya isi kode untuk bisa login ke DJP online ya. Nah, ini adalah tampilan dashboard ketika kita login ke DJP online. Nah, ini adalah biodata kita yang terekam di sistem DJP online. Selanjutnya untuk pelaporan, kita masuk ke menu lapor ya. Kemudian kita klik e-filing. Nah, ini adalah daftar SPT yang pernah dilaporkan. Kemudian jika memang kita ingin melaporkan, klik buat SPT. Oke, ini adalah formulir surat pemberitahuan yang nantinya kita harus mengisi beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaannya cukup mudah, antara ya atau tidak. Kita sesuaikan dengan realita kita. Yang pertama adalah apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jika memang iya, ketik iya. Jika memang tidak, maka tidak. Saya contohkan di sini, kita tidak memiliki usaha lain kecuali bekerja. Nah, tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau MT atau pisah harta? Kita contohkan tidak ya. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Kita harus cek dulu di SPT yang kita terima dari perusahaan ya. Jika memang lebih dari 60 juta, maka klik tidak. Nah, di sini saya contohkan tidak ya. Selanjutnya adalah beberapa cara untuk menggunakan formulir 1770S. Bisa menggunakan formulir, panduan, atau dengan upload. Di sini saya akan mencontohkan dengan bentuk formulir, karena menurut saya ini adalah cara yang paling mudah ya dan simple. Oke, selanjutnya kita klik SPT 1770S dengan formulir. Selanjutnya kita pilih tahun pajak. Misal kita ingin lapor pajak tahun 2023. Klik saja. Kemudian kita pilih status SPT-nya normal. Rata-rata SPT yang diberikan oleh perusahaan itu normal ya. Artinya tidak ada pembetulan. Klik selanjutnya.
Oke, di bagian A, penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Jika memang ada, silakan untuk ditambahkan, tinggal klik tambah saja. Kemudian selanjutnya ke daftar harta. Daftar harta, silakan teman-teman jika memang memiliki harta untuk diisi. Misal contoh ya, kita menggunakan SPT harta pada SPT tahun lalu. Kita klik saja. Nah, ini. Jika memang ada perubahan, silakan untuk diubah. Jika memang ada penambahan, silakan untuk klik tambah. Oke, berikutnya kita lanjut ke daftar utang. Nah, apabila teman-teman memang punya utang, silakan untuk tambah. Atau misalnya ingin menggunakan SPT di utang tahun lalu, silahkan diklik utang pada SPT tahun lalu. Jika memang tidak ada, silahkan lanjut ke daftar tanggungan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah menikah, maka masukkan daftar keluarga ditambah. Nah, ini ada daftar keluarga. Apabila teman-teman ingin menggunakan tanggungan pada SPT tahun lalu karena tidak ada perubahan, silahkan isi daftarnya. Nah, untuk lampiran 1, di sini bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, kenapa tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final? Karena untuk penghasilan yang bersifat final atau PPh final itu sudah ada di awal pas kita melakukan pengisian SPT. Nah, di bagian A ini terdiri dari bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan, dan penghasilan lain. Jika memang teman-teman ada, silahkan untuk diisi. Tetapi jika memang tidak ada, silahkan untuk dikosongkan saja. Lanjut ke bagian B ya. Nah, ini adalah daftar penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini ada sampai 6C ya. Terdiri dari bantuan, sumbangan atau hibah, kemudian warisan, dan lain sebagainya, termasuk beasiswa ya. Jika memang ada, silakan untuk diisi. Kemudian lanjut ke bagian bukti potong. Nah, bukti potong ini sangat penting ya. Jadi teman-teman silahkan untuk dicek secara teliti nomor bukti potong yang ada di SPT yang diberikan oleh perusahaan. Ini wajib diisi ya. Jangan sampai tidak diisi. Oke, saya contohkan ya. Misalnya di sini saya tambah contohnya PPh pasal 21. Kemudian kita klik NP pemotong. Nah, di sini teman-teman harus cek kembali NPWP pemotong. Nah, NPWP pemotong ini adalah perusahaan ya. Maka dimasukkan NPWP perusahaan. Jika sudah dimasukkan NPWP pemotongnya, kita cukup tab saja di keyboard masing-masing. Maka akan muncul secara otomatis NPWP yang dimasukkan ke dalam kolom itu punya NPWP perusahaan kita. Kemudian nomor bukti pemotongan. Nah, kembali lagi silakan teman-teman untuk dicek kembali tanggal berapa bukti pemotongan ini. Misalnya di sini saya akan masukkan mohon maaf. Ini nomor bukti pemotongan ya. Misalnya saya akan di sini memasukkan nomor bukti potongan sesuai dengan yang ada di SPT. Misalnya oke, ini ada contoh ya. Kemudian tanggal bukti pemotongan. Nah, tanggal bukti pemotongan sebenarnya bebas sih. Yang penting tanggal bukti pemotongan ini setelah pajak Desember tahun 2023 sudah dilaporkan. Misal di sini saya akan masukkan tanggal 20 Januari misalnya. Kemudian PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, merujuknya silahkan teman-teman lihat kembali bukti SPTA 1 yang diberikan oleh perusahaan. Misal di sini saya akan memasukkan. Nah, ini adalah jumlah PPh yang dipotong atau dipungut dan sudah dilaporkan oleh perusahaan sebesar 1.578.000. Oke, tinggal simpan saja. Teman-teman, setelah kita mengisi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah,
Kemudian teman-teman klik selanjutnya. Oke. Kemudian status perkawinan. Kita klik kawin ya. Ini menyesuaikan dengan status perpajakan teman-teman semua. Misalnya kalau belum menikah maka klik tidak kawin. Kalau memang sudah menikah maka klik kawin ya. Oke, ini tetap kepala keluarga ya. Kecuali kita memang statusnya sudah hidup berpisah, pisah harta atau terpisah. Karena ke bagian A. Nah, ini penghasilan neto. Nah, silakan teman-teman untuk melihat SPT yang diberikan oleh perusahaan dan klik penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Lihatnya di SPT di bagian nomor 12. Nah, silakan poin nomor 1, silakan teman-teman untuk mengecek form SPT yang diberikan oleh perusahaan di nomor 12. Kemudian masukkan ke e-filing penghasilan neto yang nomor 1, yaitu penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kemudian lanjut ke B. Nah, zakat atau sumbangan keagamaan yang dikelola oleh internal itu maka tidak dimasukkan. Artinya tidak mengurangi pengurang pajak. Namun apabila zakat kita diserahkan ke badan zakat yang diakui oleh pemerintah, misalnya Basnas, maka teman-teman bisa memasukkan zakat atau sumbangannya di poin 5 ya, seperti ini. Oke, kemudian setelah selesai kita lanjut ke B. Nah, di sini teman-teman perlu diketahui juga penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini harus disesuaikan dengan status PTKP yang tertera di SPT kawin. Kemudian akan muncul nilainya secara otomatis. Kemudian penghasilan kena pajak. Nah, ini merupakan selisih dari penghasilan neto dikurang dari poin 7 yaitu PTKP. Kemudian lanjut ke C ya. Nah, ini adalah PPh terutang. PPh terutang itu sama dengan PPh yang dipotong oleh perusahaan yang kita masukkan ke daftar pemotongan sebelumnya. Nah, ini adalah PPh terutang rumusan dari penghasilan neto dikurang penghasilan kena pajak. Dan hasilnya adalah 1.578.000. Kemudian lanjut ke D ya. Nah, kredit pajak. Akan masuk ke poin 12. Kemudian kredit pajak ini kita akan adu nih dengan bukti pemotongan PPh 21 sebelumnya yang kita masukkan di kolom sebelumnya. Kemudian lanjut ke E. Nah, ini statusnya nihil. Itu artinya bahwasanya PPh yang sudah dipotong oleh perusahaan kemudian yang kita laporkan itu sama. Artinya tidak ada selisih. Lanjut ke F. Kemudian apabila sudah selesai maka kita lanjut ke pernyataan. Kemudian karena laporan SPT yang saya contohkan adalah nihil, maka lanjut ke pernyataan. Nah, di sini kita wajib mengisi ini dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Oke, setuju. Kemudian selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk pelaporan di mana kita memiliki status pemberitahuan pajak nihil, yakni tidak ada selisih baik kurang bayar maupun lebih bayar. Kemudian klik di sini. Kita untuk mendapatkan kode verifikasinya bisa melalui SMS atau ke email. Kita gunakan email ya. Tinggal klik OK. Oke, sukses dikirim ke email Anda. Tinggal tunggu beberapa detik atau menit. Saya coba masuk ke email ya. Nah, ini adalah e-filing kode verifikasi yang dikirimkan oleh DJP. Kemudian kita tinggal copy saja ya kode verifikasinya. Kemudian kita kembali ke DJP online. Kita masukkan ke kode verifikasi. Ctrl V saja ya.
kemudian kirim SPT. Kita tunggu beberapa saat ya, mungkin karena faktor sinyal juga. Nah, ini adalah laporan SPT-nya. SPT Anda sudah berhasil dikirim, bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Kita klik puas saja. Oke, sudah selesai. Ini adalah bukti bahwa kita sudah melaporkan di e-filing web. Untuk melihat buktinya kita bisa seperti ini nih. Ini adalah bukti. Ini adalah bukti pelaporan SPT kita. Atau kita tinggal dicek di email kita. Maka pajak akan mengirimkan bahwa kita sudah melakukan pelaporan pajak. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus cek harta untuk dan penghasilan upah potongan. Jika tahun 2023 maka ada 11.1 strip 12.23. Nah, 23 ini adalah tahun pajak yang akan kita laporkan. Oke, ini ada contoh ya. Kemudian tanggal bukti pemotongan. Nah, tanggal bukti pemotongan sebenarnya bebas sih. Yang penting tanggal bukti pemotongan ini setelah pajak Desember tahun 2023 misalnya. Berikutnya kita klik selanjutnya. Nah, ini ada yang gagal ya.